Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kami akan field study ke makam Taman Bungkul. Taman Bungkul merupakan salah satu ruang publik terbesar di Surabaya. Tetapi di balik fungsinya sebagai taman modern, tempat ini juga memiliki nilai sejarah dan religius yang penting, karena di dalamnya terdapat makam Sunan Bungkul. Sunan Bungkul dengan nama asli Ki Ageng Supo atau Mpu Supo adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di Surabaya pada abad ke-15. Ia dikenal sebagai ulama sekaligus penasihat spiritual dari kerajaan Majapahit dan diyakini memiliki hubungan dekat dengan Sunan Ampel. Bahkan ada versi yang menyebut ia adalah seorang mertua dari Sunan Ampel. Semasa hidupnya, Sunan Bungkul memiliki peran yang sangat besar. Di antaranya beliau mengajarkan Islam dengan pendekatan budaya dan kesenian, menyebarkan nilai toleransi dan akhlak, serta memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Makam Sunan Bungkul berada di sisi barat Taman Bungkul, tepatnya di Jalan Raya Darmo, Surabaya. Sejak dulu, makam ini menjadi tempat ziarah religi. Masyarakat percaya bahwa Sunan Bungkul adalah wali yang memancarkan kebaikan dan keteladanan, sehingga banyak peziarah yang datang untuk berdoa. Pada zaman Majapahit, kawasan Taman Bungkul adalah tempat aktivitas dakwah Sunan Bungkul. Hingga masa kolonial Belanda, kawasan ini tetap dijaga sebagai kompleks makam. Setelahnya, di tahun 2007, pemerintah Kota Surabaya mengembangkan areanya menjadi taman kota modern. Namun, tetap mempertahankan makam sebagai situs sejarah. Hingga kini, Taman Bungkul menjadi simbol perpaduan antara ruang publik kota dan pelestarian sejarah. Dengan Bapak siapa? Dan di sini sebagai apa ya? Saya Subagri Siswanto. Saya di sini kebetulan kami cupel juru pelihara. Apa yang menjadikan pertanyaan? Monggo silakan. Yang pertama, gimana sejarah awalnya makam Taman Bungkul ini bisa dibicarain orang, gimana bisa orang-orang awalnya dikenal sama makam Taman Bungkul ini, Pak. Terima kasih. Kaitannya keberadaan daripada makam Ki Ageng Bungkul itu eranya Brawijaya terakhir atau Brawijaya 5. Karena beliau ini terkait juga sebagai perangkat dari zamannya Brawijaya. Dan untuk pemakaman itu memang di sini itu daerah pemakaman atau daerah pengasingan pada era dulu. Karena banyak putra-putra atau pangeran-pangeran yang diasingkan di sini. Sehingga sampai sekarang pemakaman ini ada keterkaitannya seperti ini. Jadi di sini diatur oleh, kalau dulu itu namanya bekel. Bekel itu kalau bahasanya sekarang itu lurah. Ya, kebetulan makamnya di dalam Bekel Darmorejo. Nah, pemakaman itu dibagi 3. Pemakaman Eropa, pemakaman Timur Asing, dan pemakaman pribumi. Ya. Nah, untuk yang kedua, Pak, seberapa sering masyarakat sini tuh mengunjungi makam ini? Kenapa? Seberapa sering masyarakat sekitar sini tuh mengunjungi makam sini atau masyarakat luar gitu? Ya, keterkaitan peziarah. Memang zaman saya masih kecil itu, karena orang tua kami di sini ini kan sudah mulai 1913, ya, 1913 sudah di sini. Kebetulan peziarah itu dulu masih masyarakat sekitarnya itu mau menggunakan transportasi itu masih sepeda pancal, dokar, oplet. Gitu. Makanya
Jadi keterkaitan masyarakat sebagai peziarah itu udah mulai dari situ. Lalu ini apa ada peraturan khusus untuk para pengunjung makamnya, Pak? Saya kira nggak ada aturan ya apa ya signifikan, nggak ada. Hanya di sini tuh ya kita sebagai orang timur ya wajar lah kalau kita itu sopan santun dijaga, itu aja. Nggak ada bedanya kalau kalian mau ke makamnya orang tua atau mbak atau apa. Terus ini di sini itu apakah ada pernah ditemukan kegiatan yang menyimpang dari adab Islam gitu, Pak? Dan apa solusinya buat dari para pengolah makamnya? Kalau dari penyimpangan itu jelas di mana-mana itu pasti. Cuman kan kita selaku pengawas atau pengelola yang ada di sini itu ya kita sikap ya. Rata-rata mereka itu momennya itu klinik. Ya, seperti itu. Tapi kita sikapi hal demikian karena kita kan koordinasi dengan pemerintah. Jadi saya sekarang lebih enak gitu. Adapun seperti hal yang muncul seperti kan orang itu kan ke makam itu belum tentu juga berdoa, dia mencari mangsa gitu. Nah, makanya macam-macam mereka yang masuk di sini itu. Makanya saya selaku penanggung jawab ya harus hati-hati. Itu memang ada penyimpangan kalau kita biarkan akhirnya menjadikan kultur. Nah, padahal kita sebagai peziarah atau kita ke makam orang tua kita kan kita hanya mendoakan, tidak lebih dari itu. Memohon ya mohon pada Allah, ya bukan pada yang mati, enggak. Kita berdoa, bermunajat, sehingga niatan kita sendirilah yang menjadikan menjadikan kekuatan diri kita sendiri. Selanjutnya Pak, makam ini kan dekat taman dan di depannya banyak sekali stand-stand makanan dan pengunjung bisa masuk dengan gampangnya gitu Pak. Gimana cara menjaga kebersihannya Pak? Kebetulan di sini itu ada 4 dinas keterkaitan ya. Ada DLH, ada pariwisata, ada BPKAD, ada Dinkop. Jadi kalau DLH otomatis taman apapun yang ada kaitannya pohon apa itu adalah DLH. Kalau DLH itu dulu namanya DKRTH gitu. Terus kalau pariwisata yaitu mengatur yang namanya situs-situs, seperti kan ada yang di situs ya. Nah itu situs atau perawatannya ya. Terus ada BPKAD. BPKAD itu bagiannya adalah bangunan dan perencanaannya. Kalau Dinkop selaku pengelola SWK. Jadi semua di sini itu ada 4 kedinasan yang sudah tertata dan berjalan. Pak, untuk bisa tolong dijelaskan tentang sejarahnya Sunan Bungkul ini apa tidak Pak? Soalnya seperti kita yang orang luar itu kan cuma taunya ini kan makam Ki Ageng Bungkul gitu kan Pak. Apa bisa diceritakan Kak sejarah beliau itu? Apakah dulu seorang pangeran atau seperti sunan-sunan begitu Pak? Dan pengaruhnya juga mungkin Pak. Iya. Ini kita ini bukan sadar ya bahwa kita tidak punya untuk Ki Ageng Bungkul. Yang kita punya adalah legenda. Tahu legenda? Iya tahu. Jadi cerita dari mulut ke mulut atau dari orang tua. Keberadaannya Ki Ageng Bungkul. Kalau kalian mau buka-buka itu banyak literatur yang kita ambil arahnya itu hampir sama, anggap aja sama. Ada juga yang menyebutkan Ki Ageng Bungkul itu selaku pemuka agama. Ada yang mengatakan Ki Ageng Bungkul ini adalah empu
karena keterkaitan dengan zaman Brawijaya itu selaku pembuat pusaka atau lain-lainnya ya. Jadi kita positive thinking aja ya. Jadi sini itu makanya ini. Nah, dengan keberadaannya kalian-kalian ini lah, mungkin bisa meneruskan mencari satu sejarah. Kalau literatur banyak, cuman untuk meringkas jadi satu itu kok sampai sekarang saya masih belum gitu. Tapi kalau dari orang tua kita aja yang kita terusin bahwa keberadaannya Mbak Ageng Bungkul ini, Ki Ageng Bungkul sendiri itu mertuanya Sunan Giri. Ya, Sunan Giri menantunya Sunan Ngampel atau Kanjeng Sunan Ngampel. Bingung kan? Iya. Nah, sebetulnya ini sederhana kok. Pada saat Sunan Giri mau melaksanakan akad nikah dengan putrinya Kanjeng Sunan Ngampel, Sunan Giri ini menemukan buah delima daerah Pegirian. Nah, Pegirian, asal kata Pegirian itu tempat ambil air wudhu. Kalau orang-orang sekarang itu ngomongnya itu Pegirian. Ya, ya. Nah, dari situlah kalau dulu Pegirian itu airnya sungai apa ini? Berantas itu kan bening. Saya masih kecil aja sering mandi di sungai situ masih lihat dasarnya. Gitu. Tapi kita lanjutkan cerita ya, awalnya itu seperti itu. Akhirnya Sunan Giri ini menemukan buah delima, ditunjukkan ke Kanjeng Sunan Ngampel. Loh, itu miliknya putrinya Ki Ageng Bungkul, Dewi Warda yang hilang delima. Itu ada sayembarannya gitu. Bila laki tibat suami, bila perempuan saudara. Gitu. Akhirnya tidak tahu bagaimana aturan dulu. Akhirnya didahulukan putrinya Ki Ageng Bungkul untuk melaksanakan akad nikah. Terus baru putrinya Kanjeng Sunan Ngampel. Itu. Jadi Sunan Giri ini melaksanakan akad nikah itu 2 kali. Itu ceritanya seperti itu. Dari hasil wawancara, makam Taman Bungkul bukan hanya tempat bersejarah, tetapi juga simbol perpaduan budaya, agama, dan ruang publik modern. Situs ini menyimpan warisan spiritual Sunan Bungkul sebagai tokoh penyebar Islam yang penuh kebijaksanaan dan menjadi bukti bahwa sejarah dapat dipelihara bersamaan dengan perkembangan kota. Keberadaan Taman Bungkul memberikan pelajaran penting bahwa pelestarian budaya dan pembangunan harus berjalan seimbang untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.